Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kiranya kami boleh memasyurkan dan memuji Tuhan, penebus kami, penolong kami di dalam segala situasi dan kondisi. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengikatkan dirimu dengan perjanjian kepada umat-Mu Israel, juga kepada kami orang-orang umat tebusan-Mu. Kiranya Engkau berfirman ya Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu, agar kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dikoreksi, dan kami boleh hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. 3 minggu berturut-turut di bulan Oktober ini kita akan, saya khususnya di minggu pertama akan membahas tentang bagaimana kita merayakan Sabat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita mulai dengan topik seputar merayakan Sabat, yaitu pola waktu Allah. Nanti minggu pertama bulan November, kita akan melihat tema bagaimana kita mengutamakan makna Sabat lebih daripada harinya. Dan bulan Desember minggu pertama, kita akan membicarakan tentang Sabat yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah pola waktu Allah. Bicara tentang waktu, pasti kita semua bergumul. Di saat-saat seperti ini, bagaimana kita memahami waktu yang saat ini kita hadapi seolah-olah tidak ada ujungnya. Khususnya mengenai pandemi COVID-19, kita semua bertanya-tanya sampai kapan penduduk dunia yang jumlahnya 7 miliar orang lebih ini masih harus hidup di dalam keadaan PSBB, di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Kita bertanya-tanya kapan vaksin itu benar-benar bisa mencapai 7 miliaran orang di seluruh dunia sehingga berhentinya pandemik virus corona ini. Pertanyaan mengenai waktu menjadi hal yang tidak asing bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita untuk dapat bebas lepas daripada virus corona. Lalu mengenai pola, karena tema kita memang bicara tentang pola waktu, kita mau memikirkan, memahami bagaimana pola waktu Allah. Saya perhatikan kalau kita mencari seorang penjahit yang terkenal, perancang busana, tailor yang terkenal, pasti seorang perancang busana itu harus memiliki kemampuan untuk membuat satu pola sebelum dia memproduksi, menjahit bajunya. Tailor, perancang busana yang terkenal pasti memiliki kemampuan bagaimana dia mendesain, lalu dia mewujudkan di dalam pola pembentukan sebuah pakaian atau baju. Saya membaca satu situs tentang bagaimana sekolah mode, sekolah membuat merancang pakaian, dikatakan kegagalan membuat satu pola maka merusak, menggagalkan semua produksi daripada pakaian tersebut. Tuhan kasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah adalah perancang waktu dengan pola, dengan pattern yang tepat bagi manusia dan dunia ini. Yang menjadi masalah hari ini kita mau merenungkan adalah banyak orang tidak memperhatikan pola waktu yang sudah dirancang, ditetapkan oleh Allah untuk itu. Itu sebabnya banyak orang tidak dapat menikmati waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sebaliknya malah mengalami penghukuman Allah di dalam waktu hidupnya. Hari ini kita melihat teks dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan yang 11. Tadi sudah dibacakan, kita tidak akan membacakan lagi. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, kita boleh membuka Alkitab saja untuk supaya dapat memberikan gambaran tentang
merayakan Sabat, khususnya di dalam penentuan pola waktu Allah. Hari ini kita renungan pola waktu Allah. Apa yang mau disampaikan pada kesempatan khotbah hari ini adalah kita mau melihat bagaimana Allah menetapkan di dalam Perjanjian Lama tentang pemilihan satu hari yang khusus yang ditentukan oleh Allah, khususnya kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ini, kita perhatikan ada satu hari yang Tuhan tetapkan dari 7 hari. Yang pertama kita akan melihat prinsip satu hari dari 7 hari di dalam seminggu. Keluaran pasal 20 ayat 9 dikatakan di sana, saudara bisa melihat Alkitab, 6 hari lamanya engkau akan bekerja. 6 hari lamanya. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi, ayat yang ke-10, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kita melihat begitu detail Allah memberikan firman-Nya, ketentuannya kepada Musa, melalui Musa kepada orang-orang Israel tentang pola yang ditentukan dalam satu minggu, ada 7 hari, maka 6 hari kau pakai untuk bekerja, 1 hari kau pakai untuk beristirahat. Itulah pola waktu yang Tuhan tetapkan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3, ternyata pola waktu ini juga sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan. Kejadian pasal 2 ayat 1-3 mengatakan demikian. Kejadian 2 ayat 1-3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia, Allah, berhenti dari segala pekerjaan dan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikian pula kalau saudara memperhatikan Keluaran pasal 16 ayat 22-24, jadi bukan hanya sejak penciptaan penentuan 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat, tapi juga pada waktu Israel keluar dari Mesir dan mengumpulkan roti yang namanya roti mana di gurun pasir di dalam Keluaran pasal 16. Nanti kita akan melihat lebih detail. Hal ini yang mau saya sampaikan adalah di dalam sejak selesainya penciptaan di dalam kitab Kejadian, maka di hari yang ke-7 Allah menyatakan ia beristirahat. Allah beristirahat bukan seperti saudara dan saya beristirahat. Kalau kita beristirahat karena kita merasa lelah, badan kita, fisik kita perlu refreshment, perlu kesegaran kembali supaya dapat memulihkan stamina kita. Tetapi Allah beristirahat bukan menunjukkan Allah itu kelelahan. Tapi Allah beristirahat lebih, seperti para penafsir Alkitab mengatakan, lebih mau menunjukkan bahwa ia ingin tinggal di dalam dunia ciptaannya. Bukan menunjukkan Allah istirahat, lalu Allah seolah-olah kelelahan. Bukan seperti itu. Oleh kasih Tuhan, kita melihat dari istirahat Allah sejak penciptaan, dilanjutkan di dalam pada waktu di padang gurun ketika Tuhan memerintahkan orang Israel untuk beristirahat, jangan mengumpulkan roti mana di hari yang ke-7 sampai ditetapkan di dalam 10 perintah Allah, Dekalog, yang mengatakan bahwa di hukum yang keempat engkau harus beristirahat. Kuduskanlah hari Sabat. Karena hari itu Allah menguduskan, Allah beristirahat. Menjadi pola bagi orang-orang Israel dan khususnya bagi saudara dan saya sebagai umat tebusan. Karena kalau kita terus memperhatikan Alkitab dari Kejadian, Keluaran nanti sampai ke dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus setelah dia bangkit di hari pertama, maka orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadikan hari kebangkitan, hari pertama minggu itu sebagai hari untuk beribadah, sebagai hari Sabat,
Sabat berarti rest, berarti beristirahat. Sabat beristirahat artinya Tuhan ingin supaya umatnya beristirahat dari segala kegiatan kelelahannya, lalu masuk di dalam peristirahatan bersama-sama dengan Allah. Tujuannya tidak lain adalah supaya orang Israel boleh mendengarkan ketetapan Allah. Manusia itu, saudara, gampang sekali lupa. Itu sebab kita perlu diingatkan, seperti Israel diingatkan. Minimal 1 hari di dalam 7 hari, dalam 1 minggu itu, Allah menetapkan engkau harus beristirahat. Bukan hanya fisikmu yang perlu beristirahat, tetapi rohanimu, jiwamu perlu kesegaran yang dari Tuhan. Sampai di bagian pertama ini, ketika kita melihat dari kitab Kejadian, Keluaran, sampai ke dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus bangkit dan orang-orang percaya berkumpul di minggu pertama, para rasul dan seluruh orang percaya dalam gereja mula-mula. Maka bagi saudara dan saya, bagaimana kita menerapkan pola waktu Allah di bagian yang pertama ini? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan sejarah, ternyata manusia tidak rela, tidak mau mengikuti pola waktu Allah. Untuk 7 hari di dalam seminggu, 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat, baik jasmani maupun rohani. Itu sebab saya memperhatikan 2 sejarah di dalam dunia ini. Di tahun 1792, 1793, kurun waktu 1 tahun, itu di Prancis diadakan revolusi Prancis yang mau melawan ketetapan 1 minggu 7 hari menjadi 10 hari. Mereka membuat sistem perhitungan yang lebih ilmiah dan rasional, lalu menetapkan 1 minggu bukan 7 hari, tetapi terdiri dari 10 hari. Namun demikian, penanggalan yang dibuat oleh Prancis itu menggantikan penanggalan Kristen yang Allah tentukan bahwa polanya adalah 1 minggu 7 hari, ditentang dan diubah. Namun demikian, manusia berusaha mengubah ketetapan Tuhan hanya bisa 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saja. Pola 1 minggu, 10 hari di Prancis berlangsung. Tahun 1792, 1793, akhirnya mereka kembali harus pola waktu yang Allah tentukan. Demikian pula di Uni Soviet, pada waktu itu masih ada Uni Soviet, tahun 1929 sampai 1931. Mereka tidak menetapkan seperti di Prancis 10 hari, 1 minggu, tapi 1 minggu terdiri dari 5 hari. Maka mereka melakukan perlawanan sebetulnya juga terhadap ketetapan Allah karena mereka tidak mau ada hari istirahat. Mereka tidak mau ada hari ibadah. Mereka tidak mau ada hari Minggu yang telah Allah tetapkan bagi orang percaya. Maka Uni Soviet pada waktu itu menetapkan 5 hari berturut-turut dalam seminggu. Maka semua pabrik produksi harus tetap berjalan. Dan saudara tahu, saya membaca di dalam sejarahnya, peralatan banyak mengalami kerusakan. Suami istri seringkali tidak pernah bisa beristirahat dan tidak pernah berjumpa untuk mengadakan istirahat. Akhirnya mereka kelelahan. Mesin-mesin bekerja 24 jam sehari, 5 hari berturut-turut dalam seminggu tanpa sempat diberikan maintenance pemeliharaan, sehingga akhirnya mereka juga menyerah. Jadi yang 1 minggu 10 hari gagal di Prancis, 1 minggu 5 hari gagal juga di Uni Soviet. Tujuannya adalah mau melawan ketetapan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan pun seringkali kalau kita melihat sejarah dan melihat ketetapan Tuhan, kita seringkali tidak rela dengan ketentuan Tuhan sendiri. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen, tapi merasa tidak cukup bekerja 6 hari. Merasa Tuhan 7 hari aja masih kurang. Bagaimana kalau saya harus 6 hari, lalu 1 hari aku beristirahat, aku bersekutu dengan Engkau. Bagaimana keadaan ekonomiku? Bagaimana keadaan keluargaku? Bagaimana aku memenuhi segala kebutuhan jasmaniku selama di dalam dunia ini? Kalau kita memperhatikan baik sejarah Israel, sejarah dunia ini, bahkan kehidupan
keseharian orang-orang Kristen sampai hari ini, begitu banyak yang tidak mau mengikuti pola waktu Allah. Untuk 6 hari kita bergumul, bekerja, Tuhan kasih kesempatan, dan 1 hari kita boleh beristirahat, baik secara jasmani, khususnya kerohanian kita. Di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 21, ada peringatan bagi Israel dan memang sudah terjadi pada waktu itu. Di 2 Tawarikh pasal 36 ayat 21. Akibat Israel tidak menaati apa yang Tuhan tetapkan. Saudara, dikasih Tuhan, Allah itu adalah Allah yang membuat perjanjian. Tadi seperti saya berdoa, dia mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, dengan umat Israel. Lalu Allah juga mengikat perjanjian dengan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya Allah boleh menggenapi, melakukan segala ketetapan-ketetapan yang sudah dijanjikannya kepada saudara dan saya saat ini. 2 Tawarikh 36 ayat 21 berkata, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Ini kalimat yang mengerikan dari apa yang dituliskan di dalam 2 Tawarikh 36, menggenapi apa yang dituliskan oleh Tuhan sendiri melalui Musa kepada Israel di dalam Imamat pasal 26 ayat 34. Di dalam Imamat 26 tentang ketetapan Allah supaya tanah di Israel, di Kanaan tempat mereka sudah masuk ke Kanaan, tanah perjanjian itu, harus tanah itu beristirahat. Di tahun yang ke-7, maka tanah itu tidak boleh ditanami, tidak boleh dipanen, biarkan dia beristirahat. Namun Israel, tadi seperti saya katakan, tidak bisa menerima ketetapan Allah. Sampai akhirnya, dengan hukuman Allah, tanah itu beristirahat selama 70 tahun. 70 tahun istirahat di Babel. Tanah ditinggalkan oleh orang Israel, tapi mereka dibuang ke Babel. Kenapa, saudara? Karena melawan ketetapan pola yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan, until the land had enjoyed its Sabbath. Sampai tanah-tanah yang harusnya beristirahat itu menikmati peristirahatannya. Jadi ternyata tanah pun harus beristirahat supaya tanah itu dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Selama hari-hari itu dikatakan ketika 70 tahun orang Israel yang melawan ketetapan Tuhan terus-menerus menggarap tanahnya. Selama 70 tahun Allah memaksakan orang Israel ditindas, dijajah 70 tahun supaya tanah Israel boleh beristirahat. Hal ini menjadi peringatan yang demikian keras. Saya coba menyelidiki 70 tahun diistirahatkan, kurang lebih 490 tahun tanah itu telah tidak diberikan istirahat. Jadi kalau manusia tidak rela, tidak dengan sukacita memberikan, melakukan apa yang harusnya diberikan, maka manusia harus menanggung akibat dari perlawanannya kepada Allah. Sekali lagi saya mau ingatkan, Allah itu adalah Allah yang mengikat perjanjian kepada umat Israel, juga kepada saudara dan saya. Kita tidak perlu meragukan apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita melihat nanti di bagian kedua, bagaimana janji Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh menaati, maka segala kebutuhan, segala keperluan, segala apa yang kita butuhkan sebagai manusia, di dalam singkatnya hidup dalam dunia 70-80 tahun ini, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini bagian yang pertama. Mari kita belajar untuk tidak mengeraskan hati. Ketika Tuhan menetapkan pola waktunya, kita mau belajar taat. Karena Allah yang sejak di dalam penciptaan telah menentukan
waktu untuk bekerja, waktu untuk beristirahat. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini, pola waktu Allah tidak pernah berubah. Ini bagian yang pertama yang kita harus pahami. Tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Semua firman yang pernah diucapkan akan digenapinya. Kalau kita taat, maka berkat Tuhan yang akan menyertai kita. Tapi kalau kita terus melawan Tuhan, dan kalau kita memang sungguh-sungguh anak Tuhan, Dia akan mengajar, bahkan menghajar saudara dan saya dengan keras, supaya kita kembali kepadanya. Ini bagian pertama yang harus kita ingat, supaya kita tidak melalaikan ketetapan pola waktu Allah. Yang kedua, saudara perhatikan ketika umat Israel berteriak-teriak minta pertolongan Tuhan, berada di perbudakan Mesir, maka melalui Musa Tuhan membebaskan mereka. Perintah melaksanakan Sabat adalah merayakan pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Itulah isi dari hukum keempat di dalam 10 hukum Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah, pisahkanlah hari perhentian di mana engkau boleh berjumpa dengan Allah, di mana engkau boleh beristirahat secara jasmani dan rohanimu. Allah menentukan supaya umatnya boleh bersekutu dengan Dia. Tuhan kasih Tuhan, semua yang Allah kerjakan, semua yang Allah rencanakan di dalam pola waktunya, tidak lain adalah demi kesejahteraan dan kebaikan manusia, yaitu saudara dan saya yang adalah miliknya. Namun yang sering terjadi, termasuk Israel yang akan kita lihat beberapa bagian ini, mereka berpikir, bagaimana kalau tahun yang ke-7 kami harus berhenti, lalu bagaimana kami bisa makan? Bagaimana kami bisa melakukan aktivitas kami, mencukupkan segala kebutuhan kami? Pertanyaan itu sudah dijawab di dalam Alkitab. Allah menyediakan 3 kali lipat di tahun yang ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, bahkan tahun yang ke-9 pun kalau Israel di tahun ke-7 beristirahat, mereka masih mengecap hasil panen di tahun yang ke-6. Ini janji Tuhan tidak main-main. Tuhan berjanji dan Dia menepati. Persis seperti tadi di Tua Tawarikh ketika Yeremia menggenapi bahwa apa yang dikatakan oleh Yeremia menggenapi apa yang Tuhan katakan di dalam Imamat. Kalau orang Israel terus-menerus tidak mau melakukan ketetapannya, Allah akan tetap melaksanakan apa yang sudah difirmankannya. Saudara boleh membuka Keluaran pasal 16 ayat 22 sampai 24. Saya akan membacakan di sana Keluaran 16 ayat 22 sampai 24 tentang bagaimana Tuhan perintahkan kepada Musa mengenai roti mana. Dan pada hari yang ke-6, Keluaran 16, 22, 24, pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer. 2 gomer itu 1 gomer 2,3 liter. Jadi 2 gomer kurang lebih 4 literan pada hari yang ke-6. Sebelum masuk hari perhentian itu, kamu boleh ambil 2 kali lipat. Coba, Tuhan sudah pikirkan untuk hari peristirahatan. Hari orang beribadah, berjumpa dengan Tuhan, kamu ambil 2 kali lipat. Lalu datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi ini perintah, kalau hari Minggu itu kamu tidak usah ambil roti mana, kamu ambil 2 kali lipat di hari bukan hari Minggu, hari ke-7, tapi hari ke-6 kamu ambil 2 kali lipat, maka roti mana itu tidak akan berulat, tidak akan berkutu, tidak akan rusak, tidak akan berbau, karena Allah yang memerintahkannya. Dan tepat sekali itu terjadi. Tidak berbau busuk, tidak ada ulat di dalamnya. Kalau saudara mengikuti ketetapan-ketetapan Allah di dalam Alkitab, termasuk ketika Dia menetapkan perintah untuk jangan mengambil di hari yang Tuhan tetapkan, hari ke-7, hari perhentian itu, maka
orang Israel tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Namun kita membaca dalam sejarah bagaimana orang Israel tetap mengeraskan hati. Tetap mengeraskan hati. Sampai di Amos pasal 8 ayat 5. Diungkapkan oleh Amos bagaimana mereka ketika melaksanakan hari perhentian, hari Sabat yang Tuhan tetapkan itu, tapi hati mereka tidak ada di dalam hari itu. Mereka hanya berusaha beribadah, tapi beribadah yang palsu. Yang ada adalah sebuah kemunafikan, kelihatannya badannya ada di situ, tapi hati dan pikiran mereka ada di tempat lain. Amos pasal 8 ayat 5, Alkitab berkata, dan mereka berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Bilakah hari perhentian, hari Sabat berlalu? Kapan ini hari Sabat berlalu? Supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva. Amos bergumul sebagai hamba Tuhan, melihat kehidupan orang Israel di dalam moralitasnya, di dalam etikanya menjadi begitu rusak. Mereka bahkan ketika merayakan beribadah di hari perhentian, hari Sabat itu pun masih berpikir, kapan ini hari Minggu kalau sekarang ini? Waktu itu hari Sabat, hari ke-7 berlalu. Supaya kita boleh bisnis kembali, menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca timbangan yang palsu. Tuhan kasih Tuhan, Alkitab sudah mencatat sejarah umat Israel yang kelam. Mereka dibebaskan dari Mesir. Tujuannya satu, supaya engkau boleh semakin mengenal Allahmu, semakin mengenal dengan jalan beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan atur dengan pola waktu yang demikian baik. Namun Israel dengan kedegilannya melambangkan, menggambarkan kedegilan hati banyak orang Kristen, kedegilan hati saudara dan saya yang terus-menerus mempertanyakan pemeliharaan Tuhan, yang terus-menerus mempertanyakan bagaimana kami bisa cukup kalau kami tidak sepenuh atau minggu penuh kami terus berusaha, bekerja, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ketetapan Tuhan bagi Israel adalah ketetapan bagi saudara dan saya. Ketika kita dibebaskan, kita diselamatkan, penebusan Kristus bagi saudara dan saya adalah supaya bukan sekedar saudara KTP-nya menjadi KTP Kristen, bukan. Tetapi supaya saudara dan saya bisa bersekutu, semakin mengenal Tuhan, melalui hari kita boleh datang kepada Tuhan. Bukan dengan beban berat. Ada orang-orang yang datang ke gereja hatinya susah. Pikirannya ada di tempat-tempat lain, di tempat rekreasi, di tempat bisnis dan sebagainya. Badannya ada di gereja. Mungkin kalau saat-saat seperti PSBB seperti ini, orangnya mungkin ada di depan kamera, memperhatikan TV, memperhatikan handphone, untuk melihat, mendengarkan dan ikut ibadah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh seperti pemazmur berkata, Mazmur 122 ayat 1, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apakah saudara bersuka cita, senang berada di rumah Tuhan, senang berada di dalam persekutuan dengan Tuhan? Atau kita seperti apa yang Amos katakan, kapankah saat beribadah ini berlalu? Kapankah hari Minggu ini, hari beribadah, hari berjumpa dengan Tuhan berlalu? Kalau seperti itu, saudara belum dapat menikmati sukacita pola waktu Allah yang Tuhan tetapkan untuk kebaikan dan kesejahteraan saudara sendiri. Mazmur 84 ayat 10 juga berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jika saudara bisa melakukan ibadah seperti apa yang dikatakan pemazmur ini, maka saudara adalah orang yang sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Orang yang diberkati Tuhan. Tuhan rindu memberkati umatnya. Namun sayang,
umatnya seringkali tidak mengerti, tidak memahami kebaikan kebijaksanaan Tuhan dan merasa Tuhan salah mengatur waktu. Tuhan tidak mengerti kebutuhan saya. Tuhan tidak tahu saya perlu bisnis dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Hari ini, mari kita membuka hati kita. Kalau kita mempercayai hidup kita kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus pun di dalam perjanjian baru, tiap hari Sabat, dia pergi melayani, masuk ke sinagog, tempat ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Untuk memberikan teladan, dia tetap melakukan hari peristirahatan, hari Sabat, rest di dalam Tuhan, supaya kita disegarkan minimal 1 minggu sekali. Thomas Watson berkata, 6 hari kita menundukkan kepala kita ke bawah. Tapi hari yang ke-7 itu, hari Minggu itu, kalau sekarang hari pertama itu, maka kita menengadah ke atas, menengadah kepada Allah, memohonkan kekuatan, berkat, pertolongan Tuhan. Kiranya kita boleh seperti pemazmur, aku bersuka cita. Sangat miris kalau melihat orang Kristen, pemuda, remaja, saudara-saudara semua, kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, dengan muka masam, dengan beban berat, aku terpaksa, aku tidak mau sebetulnya. Ini maunya papa, mama, maunya papi, mamiku. Ini maunya pacarku, bukan mau aku. Hari ini kalau saudara adalah umat tebusan, yang dibebaskan dari perbudakan dosa, yang dijaminkan satu kehidupan yang kekal, maka hati kita sangat bersuka cita. Kita senang bersekutu, karena Allah mau memberkati setiap kali kita datang kepadanya. Ini bagian yang kedua, bagaimana kita melihat pola waktu Allah di dalam kehidupan kita. Di bagian yang ketiga, saya mau ajak kita melihat bahwa memahami waktu Allah dan bagaimana memahami waktu kita. Jadi kita coba pikirkan yang terakhir ini, bagaimana kita memahami waktunya Allah dengan waktunya kita. Kalau saudara memperhatikan 2 Petrus pasal 3 ayat 8, kita tidak usah baca di sana, Alkitab berkata, bagi Allah 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi Allah melampaui waktu. Melampaui waktu. Dengan begitu saudara, kita akan melihat bahwa pengembaraan kita di dalam dunia ini, kalau kita melihat 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari, sangatlah singkat. Sangatlah singkat. Jadi kalau kita melalui 1 hari yang 1000 tahun, setengah hari baru 500 tahun. Terus berapa tahun kita ada di dalam dunia ini? Hanya beberapa jam. Begitu singkat kalau saudara mau melihat dari waktunya Allah. Karena Allah melampaui waktu. Namun waktu bersama Allah yang bebas dari ruang dan waktu akan segera tiba saat kedatangannya kedua kali. Saat kita datang kepada Tuhan. Maka kita tidak lagi bisa memahami tentang waktu yang diukur dengan detik, menit, dengan jam, dengan bulan, dengan tahun, dengan windu, dengan abad. Kita tidak lagi dibatasi dengan perjalanan waktu secara kronologis. Saudara tahu bahwa tanggal 1 sampai tanggal 6 Oktober ini ada acara Festival Rohani Jakarta 2020. Saya membaca bahwa ada yang mendaftar di dalam situs itu 35.000. 35.000 orang di seluruh dunia mendaftar untuk ikut di dalam khotbah-khotbah dari tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam dunia ini. 31 orang pembicara, 35.000 orang yang mendaftar. Tapi yang tidak mendaftar pun bisa mengklik dari jam 8 sampai jam 12, lalu jam 5 sampai jam 9 malam Senin, dari hari kemarin selama tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari. 6 hari. Dan bagaimana kita bisa memahami bahwa orang-orang yang berbeda waktu dengan tayangan jam 8 bisa mengikuti. Nah, mereka bisa mengikuti pasti melihat, saya kirim ke teman yang ada di Wamena, juga yang ada di Amerika, mereka berkata,
mereka diberkati dengan pembelajaran firman Tuhan itu, cuma saya harus menyesuaikan dengan waktu saya yang ada di Papua, di Wamena, karena perubahan perbedaan waktu. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh yang namanya ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, seorang teolog namanya Herman Dooyeweerd berkata, kita tidak bisa mendefinisikan waktu. Kalau saudara ditanya, apa sih waktu itu? Adakah di antara saudara yang bisa menjawab, waktu adalah bla bla bla? Para pemikir coba memikirkan tentang waktu. Dan mereka berkata, waktu tidak bisa didefinisikan. Yang bisa dipahami adalah aspek dari waktu itu. Saya pikirkan dari apa yang disampaikan oleh teolog pemikir Herman Dooyeweerd ini, benar sudah. Kita tidak bisa mendefinisikan waktu. Yang kita tahu adalah bagaimana kita menggunakan waktu. Dari apa? Aspek ekonomis. Makanya ada orang-orang berkata, menurut kamu waktu itu apa? Oh, waktu adalah uang. Time is money. Jadi dia melihat waktu dari aspek ekonomis. Time is money. Waktu adalah uang. Dia melihat kehilangan waktu berarti kehilangan uang, kehilangan nilai ekonomisnya. Tapi bagi orang yang sedang berpacaran, waktu mungkin bukan time is money. Tapi waktu bicara tentang perasaan. Kalau saya bersama-sama dengan pacar saya, dengan orang yang saya kasihi, maka 3 jam bersama dengan dia berasa cuma beberapa menit. Saya pernah sampaikan juga di sini, ada orang pergi ke Solo dulu masih 11 jam. Waktu masih pacaran 11 jam terasa hanya beberapa menit sudah sampai. Karena dia masih pacaran. Jadi waktu dari sisi aspek perasaan cepat berlalu. Tapi setelah menikah seringkali berubah. Waktu yang sama sebelum dan sesudah menjadi berubah. Saudara kasih Tuhan, demikian pula kalau ada mahasiswa yang mendengarkan dosen kuliah, tetapi kuliahnya putar-putar ngomongnya nggak jelas, maka waktu 3 jam kuliah, misalkan 3 jam, maka menjadi beban berat luar biasa. Ini waktu yang sama dihabiskan bersama dengan pacar, dengan orang yang kita kasihi, dengan waktu yang kita habiskan dengan orang yang tidak kita sukai atau monoton bicaranya menjadi berubah. Saudara dipengaruhi oleh perasaan. Maka kita sebagai manusia menilai waktu berbeda dengan Tuhan. Maka tadi dikatakan di awal dalam surat Petrus, bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dia melampaui. Karena saudara dan saya menilai waktu dari panca indera kita. Kita mulai berpikir ini khotbah 30 menit atau 40 menit atau berapa menit kita mau pakai waktu kita. Menurut panca indera kita. Tapi saudara dari pengalaman mungkin juga saudara melihat sendiri bagaimana orang-orang yang terkena stroke, kehilangan kesadaran di bagian pembuluh darah di otak yang pecah, maka tidak bisa berpikir tentang waktu. Dia tidak tahu kapan waktu ada bersama-sama. Dia tidak bisa memahami tentang waktu karena dia tidak sadarkan diri di dalam keadaan koma. Jadi saudara, kita sangat terbatas di dalam memahami waktu kita. Namun Allah memahami waktu dari kekekalan sampai kekekalan. Sulit sekali kita memikirkan karena keterbatasan panca indera kita. Dengan kita punya penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan juga apa yang kita bisa rasakan, bau dan sebagainya. Itu semua membatasi kita ketika kita menilai tentang waktu. Itu sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 13 ayat 33, berjaga-jagalah kata Tuhan Yesus. Karena engkau tidak tahu bila waktunya tiba. Waktunya yang mana tiba? Bila waktunya Tuhan datang kembali, kamu tidak akan tahu. Kapan kamu datang kepada Tuhan, engkau juga tidak tahu. Maka di sini Tuhan Yesus sedang bicara tentang waktu dari aspek iman. Dari aspek iman, iman kepada Allah yang mencipta dan mengatur waktu itu sendiri. Di dalam segala keterbatasan saudara dan saya, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pola ketetapan waktu yang Tuhan berikan, maka Allah yang melampaui
seluruh pengetahuan dan panca indera saudara dan saya, kita dapat bersandar kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur bahwa pengaturannya adalah baik adanya. Sekarang pertanyaan bagi saudara dan saya, bagaimana kita menggunakan waktu hari kita, hari demi hari, saat kita berada di dalam dunia ini? Pernahkah saudara berpikir, di manakah orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang saat ini mungkin telah dipanggil Tuhan? Di mana dia berada? Waktu apa yang sedang mereka jalani? Saya seringkali berpikir, dua orang tua saya, anak keempat saya yang meninggal, ada di mana? Perubahan usia dan waktu yang berjalan sulit sekali di dalam keterbatasan saya untuk memahami hal-hal itu. Namun satu hal, di ayat yang terakhir yang saya mau bagikan pada saudara, Wahyu pasal 4 ayat ke-8. Wahyu pasal 4 ayat ke-8, ketika kita bergumul kesulitan memahami waktu yang Tuhan tetapkan. Wahyu pasal 4 ayat 8 berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Orang-orang percaya, orang-orang kudus ini di dalam tata Allah berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, arti yang sudah lampau, yang sudah berlalu, dan yang ada, berarti yang sekarang, yang saat ini, dan yang akan datang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada di masa lalu, yang sekarang ada, yang ada, dan yang akan datang. Saudara dan saya sangat terbatas. Kita hanya dapat menilai waktu dari aspek yang berikutnya, aspek sejarah. Kita bisa menilai waktu-waktu yang lalu. Banyak orang menyesal mengapa waktu-waktu yang lalu. Ditinjau dari aspek sejarah, aku telah menyia-nyiakannya. Sekarang tidak lagi ada kesempatan bagiku. Namun kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita pola waktu yang Allah tetapkan bagi saudara dan saya, supaya kita dapat terus menikmati kebersamaan dengan Tuhan sampai di dalam kekekalan. 2 hari yang lalu kita mendengar Presiden Amerika Donald Trump dan istrinya terjangkit positif COVID-19. Saya mengikuti beritanya bagaimana dia pada waktu debat calon presiden, dia bukan sedikit, secara vulgar sebetulnya mengejek tentang lawannya Joe Biden, berkata, engkau menggunakan masker yang tidak pernah aku lihat sebesar itu. Maksudnya dia mau katakan, aku nih nggak ada masalah dengan pandemik virus corona. Dan setelah debat selesai, ada penasehatnya terjangkit positif dan dia langsung dites, dan ternyata Donald Trump dan istrinya positif COVID-19. Lalu dunia mulai membicarakan apa yang terjadi, konsekuensi 1, 2, 3 opsi dan sebagainya. Saya mendengar berita kemarin, membaca berita dia dibawa ke rumah sakit dengan helikopter dan sebagainya, karena usianya yang sudah 74, bobotnya yang juga tidak ideal, maksudnya agak gemuk, juga seorang pria katanya lebih rentan untuk terdampak lebih parah lagi dengan kalau kena COVID-19 ini. Tuhan kasih Tuhan, enggak ada yang tahu tentang hari depan. Tidak ada yang kebal terhadap virus, termasuk presiden di negara yang adikuasa seperti di Amerika. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya dikirimi banyak sekali orang-orang yang terjangkit virus ini. Di dalam ketidaktahuan kita akan waktu yang akan datang itu, mari kita bersandar kepada Allah yang memiliki waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan
untuk selalu mengingat kapan kita harus bekerja, kapan kita harus menikmati persekutuan dengan Allah. Jangan dengan beban berat, jangan dengan muka masam. Layani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan penuh sukacita, seperti yang pemazmur katakan. Kiranya juga boleh ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Di dalam ketidaktahuan kami, Engkau telah menentukan waktu-waktu hidup kami. Bahkan pemazmur berkata, ketika aku berada di dalam rahim ibuku, Allah membentuk bagian-bagian tubuhku sampai aku menjadi manusia. Sekarang ketika kami sudah bukan hanya menjadi manusia, tetapi menjadi umat tebusan-Mu, milik-Mu sendiri. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan hari yang Tuhan sudah tetapkan demi kebaikan kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah berhutang apapun kepada manusia, tapi manusialah yang berhutang kepadamu. Itu sebabnya ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami semakin mengucap syukur dengan senantiasa datang kepadamu. Boleh mendengar kebenaran firman-Mu, boleh diajar ketetapan-ketetapan-Mu. Tidak lain, Engkau melakukan itu, menentukan pola waktu itu adalah demi kebaikan setiap kami. Inilah doa syukur kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.